Shalom sahabat Dimas Kristen, kami menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam program Bimbingan Rohani Dimas Kristen Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur atas pimpinan Roh Kudus. Kami boleh bersama merenungkan, membaca firman Tuhan, dan juga ajar kami juga melakukan firman Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai 21. Kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai dengan 21. Kita baca bersama ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 20 ayat 20 sampai dengan 21 sangat tegas menegur, memperingatkan kita pada hari ini bahwa seringkali kita berkata, "Aku mengasihi Allah." Tetapi dalam praktik kehidupan kita, seiring perjalanan kehidupan kita, kita masih melakukan hal-hal yang dikatakan membenci saudara kita, membenci sesama manusia. Ini adalah sebuah teguran bagi kita. Kenapa? Karena dengan kita membenci saudara kita, ternyata kita dikatakan sebagai seorang pendusta. Sama seperti iblis adalah bapa segala pendusta, demikian juga jikalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, di dalam kegiatan kehidupan kita mengasihi Allah, tetapi dalam praktek kehidupan juga terhadap sesama kita, kita membenci sesama manusia, kita dikategorikan sebagai seorang pendusta. Kenapa demikian? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah yang adalah roh yang tidak terlihat, yang tak terbatas, yang akhirnya lahir 2000 tahun yang lalu lewat Bunda Maria dengan seorang perawan Maria, akhirnya memberikan jalan sehingga firman Allah lahir ke tengah dunia di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ini sehingga hadir di tengah-tengah manusia, sehingga Allah yang tak terlihat itu dapat dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dalam tugas penyelamatan di tengah dunia ini, Tuhan Yesus harus mengalami berbagai macam penderitaan. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dia harus mengalami penderitaan sampai akhirnya mati di kayu salib, sehingga lewat kematiannya memberikan jalan pendamaian bagi dosa umat manusia. Sehingga dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, yang membawa kepada kutuk kematian bagi setiap umat manusia, sehingga lewat kematian Tuhan Yesus Kristus seluruh dosa umat manusia telah ditebus, sehingga lewat begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini mengaruniakan Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus
setelah mati dia akhirnya bangkit. Ini memberikan jaminan bagi setiap orang percaya bahwa suatu hari kelak Tuhan Yesus akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu penting bagi kita semua, kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Karena tidak mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat, sementara sesama manusia yang kita lihat, kita tidak kasihi. Ayat 21 mengatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita pun dituntut oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk mampu juga mengasihi saudara sesama manusia. Karena prinsip kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita melihat ada bagaimana kisah seorang Lazarus yang miskin. Dia bagaimana dia harus mengalami banyak penderitaan di dalam masa hidupnya. Tetapi ada seorang kaya yang selalu hidupnya di dalam pesta pora, yang tidak memikirkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Lazarus. Meskipun orang kaya ini selalu melihatnya, selalu melihat di depan rumahnya bagaimana Lazarus yang sangat miskin, dan akhirnya juga Lazarus yang sudah mengalami banyak sakit, dan dia akhirnya sampai tubuhnya penuh dengan borok sampai anjing-anjing pun menjilatinya. Kemudian juga Lazarus yang miskin ini harus mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Dan orang kaya ini tidak memperdulikan Lazarus. Dan akhirnya Lazarus pun mati, dan orang kaya itu pun mati. Tetapi kita melihat Lazarus yang hidupnya selama hidupnya mengalami penderitaan di tengah kemiskinannya, di tengah penyakitnya, ternyata dia memperoleh hidup yang kekal bersama di pangkuan Abraham. Ini menggambarkan bahwa bagaimana seorang kaya yang dia tidak mau mengasihi sesama manusia, tidak mau mengasihi Lazarus, akhirnya mengalami penderitaan, di mana sampai dia meminta kepada Lazarus supaya boleh memberikan air kepada orang kaya ini untuk dapat menyejukkan lidahnya. Tetapi lihatlah bahwa orang kaya ini akhirnya mengalami penderitaan karena dia tidak mau mengasihi sesamanya manusia. Ini adalah sebuah teguran bagi kita semua, supaya kita yang mengatakan mengasihi Allah, tetapi kita juga harus mengasihi sesama manusia. Karena itu kita harus bisa melepaskan pengampunan, karena Tuhan Yesus juga mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jikalau seorang tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Karena itu, bila ada dendam, bila ada kita menyimpan sakit hati ataupun menyimpan kebencian terhadap orang lain, berusahalah dan berjuanglah, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan pengampunan, berdamai dengan sesama kita manusia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberikan kehidupan kita yang baru, menjadi manusia baru, untuk kita boleh mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus telah banyak mengajar di tengah dunia ini, sehingga kami boleh mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di acara berikutnya. Biarlah lewat renungan, bimbingan rohani menjadi berkat buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, share, subscribe, biar menjadi berkat channel Bimas Kristen DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.